kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, mari kita bahas numerik soal cerita. Hussein dan Norman berjanji akan bertemu di Surabaya. Hussein berangkat 30 menit lebih awal daripada Norman. Hussein mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Norman menyusul pukul 8, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 80. Pukul berapa Norman akan menyusul Hussein? Oke, di sini kita ada rumus nih, rumus susul menyusul, yaitu lama waktu menyusul itu sama dengan selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan ya. Selisih kecepatan. Oke, di sini yang kita cari adalah selisih jaraknya Hussein. Kan tadi kan Hussein berangkat 30 menit lebih dulu dibandingkan Norman ya. Sehingga selisih jaraknya yang ditempuh adalah, nah jadi jaraknya si Hussein, jarak ya yang ini ya, berarti ini tinggal kali aja nih. Nah tadi kan jaraknya, kecepatannya kan 60 ya, tadi si Hussein. Nah lama waktunya kan tadi 30 menit, berarti 60 kali 0,5. Ini dalam jam ya. Berarti kita punya 30 km ya. Nah, kita udah punya jarak Hussein. Selanjutnya, kan di sini Norman menyusul pukul 8 ya. Sorry. Sebelum itu, kita masukkan ke rumus yang tadi yang awal, lama waktu menyusul. Nah, lama waktu menyusul kita singkat LWM ya. LWM ini sama dengan, nah tadi kan selisih jaraknya 30 ya. Nah, selisih kecepatannya itu adalah 80 kurang 60. Kan 80 punyanya si Norman, sedangkan Hussein itu kecepatannya 60 ya. Berarti 30 per 20, atau artinya 1,5 ya. Ini dalam jam nih, 1,5 jam. Nah, sekarang berarti kita udah punya waktu Hussein. Nah, sekarang kapan nih? Pukul berapa Norman akan menyusul Hussein? Nah, karena Norman menyusul, atau ini dalam arti menyusul tuh dia baru berangkat gitu. Nah, normal berangkat pukul 8 kan? Nah, ditambah 1,5 jam. Berarti 09.30. Berarti jawabannya yang B. Halo teman-teman, mari kita bahas numerik soal cerita. Dimas mengikuti Olimpiade Biologi. Terdapat 100 soal pada Olimpiade tersebut dengan ketentuan skor 4 untuk jawaban benar, -2 untuk jawaban salah, 0 untuk tidak diisi. Panitia hanya boleh mengizinkan maksimal 10 soal dikosongkan. Peserta berhak lolos untuk ke babak semifinal apabila mendapatkan skor lebih dari 80. Dengan asumsi Dimas benar-benar tak bisa menjawab 10 soal, maka berapa minimal jumlah soal yang harus dijawab benar oleh Dimas agar lolos ke babak semifinal? Oke, soal ini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan ya. Berarti B untuk benar,
ditambah salah S ya, ditambah kosong K ya, sama dengan 100. Karena ada 100 soal nih. Nah, kemudian di sini kan ketentuannya 4 untuk benar ya. Berarti 4 kali B. Kemudian min 2 untuk menjawab salah, berarti min 2 kali S. Kemudian 0 untuk tidak diisi. Berarti ini ditambah 0K ya. Sama dengan 80. Mencari nilainya 80 nih. Nah, katanya asumsi Dimas benar-benar tak bisa menjawab 10 soal. Artinya kosong ya. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi B ditambah S ditambah 10 sama dengan 100. Atau B ditambah S sama dengan 90 ya. 100 dikurang 10. Oke, kita punya ini. Kemudian kita bereskan persamaan yang kedua nih. Ini persamaan 1. Nah, yang ini kan tadi masih ada 0K ya. Biar rapih, berarti 4B min 2S sama dengan 80. Nah, kan di sini yang ditanya itu minimal jumlah yang harus benar ya. Kita cari yang benarnya nih. Nah, nanti kita berarti kita harus substitusi nilai salah ke benar. Jadi nilainya kan tinggal benar semua nih. Nah, mau persamaan 1 atau persamaan 2? Misalkan persamaan 2 ya. Berarti kita punya 4B sama kita ubah ya 80 ke kiri, yang min 2S ke kanan ya. Berarti ini dikurang 80 sama dengan 2S. Biar langsung positif nih si S-nya. Nah, ini masih ada 2S ya. 2-nya kita pindahkan jadi bagi. Berarti 2B dikurang 40 sama dengan S. Nah, ini persamaan. Sorry, salah nulisnya. Ini adalah persamaan 2-nya nih. Persamaan 2 final. Nah, sekarang persamaan 2 ini kita substitusi ke persamaan 1 ya, biar dapat B. Berarti B ditambah, nah S-nya kita ubah jadi 2B dikurang 40 sama dengan 90. Nah, B ditambah 2B itu kan 3B ya. Nah, min 40-nya kita pindahkan jadi 102. Sorry. 90 ya. 90 tambah 40 itu kan 130. 130. Berarti B sama dengan 130 per 3. Berapa nih? 130 dibagi 3. Berarti 3, berapa nih? 4 ya. 12. Berarti 13 kurang 12 itu 1. 0-nya turun. Berarti di sini 3. Dapat 3 kali 3, 9. Berarti ini akan nilainya 43,33 terus nih. Nah, karena yang dicari itu nilai 80 ya, agar dia lolos, berarti kita naikkan ke atas. Karena kan di sini 43, ya. Berarti kita bulatkan jadi 44. Berarti B-nya 44. Nah, jadi si Dimas agar lolos itu minimal benarnya itu 44. Berarti jawabannya yang E. Halo teman-teman, mari kita bahas numerik soal cerita. Tahun 2010, Iman menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Dengan bunga majemuk 20% tiap 3 tahun. Berapakah jumlah tabungan Iman di tahun 2022? Oke, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk itu prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya. Sehingga
Besar bunga setiap periodenya tidak sama berbeda dengan bunga tunggal yang setiap periodenya sama tanpa adanya akumulasi. Oke, di sini kan katanya tiap 3 tahun ya. Berarti berapa kali dia mendapatkan bunga menyemuk? Atau N ya. Berarti N sama dengan 2022 dikurang dengan 2010 dibagi 3. Nah, 2022 dikurang 2010 itu kan 12 ya. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Kita punya N-nya 4 atau sebanyak 4 kali nih. Nah, sedangkan bunga menyemuk sendiri itu ada rumusnya, yaitu tabungan pada waktu N pada waktu N ya, itu sama dengan tabungan awal dikali dengan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan N. Nah, kita udah punya nih tabungan pada waktu ke N ya yang kita cari, yaitu N-nya sebanyak 4, tabungan awalnya ada 2 juta, suku bunganya adalah 20% atau 0,2 ya, 20/100. Oke, kita misalkan ini terlalu panjang, kita misalkan jadi TN. Tadi N-nya 4, berarti T4 ya. Tabungan awalnya adalah 2 juta. Kemudian dikali dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 4. N-nya kan 4 ya. Berarti 2 juta itu dikali dengan 1,2 pangkat 4. Oke, berarti ini 1,2 tinggal dikali 1,2 sebanyak 4 kali ya. Yaitu hasilnya 2 juta itu dikali dengan 2,0736 ya. 0736. Nah, hasil dari 1,2 pangkat 4 adalah 2,0736. Oke, di sini tinggal kita kali aja. Nah, ini kan ada 4 di belakang koma nih. Nah, kita hilangkan 4 0 di 2 juta. Ini hilang, berarti tinggal dikali ya. Nah, 0 yang di belakang kita simpan aja. Kan ini perkaliannya mudah ya. Berarti 2,0736 dikali 2. Berarti 2 dikali 6 itu kan 12 ya. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Oke, kita stop dulu deh di sini. Kita lihat kepalanya, 2 kali 2, 4 ya. Karena ini kan 0 nih. Kayaknya nggak mungkin lebih dari sana. Nah, di sini kan kepalanya udah sama ya, 4 semua. Kemudian ekornya itu 2 ya. Berarti ini 2, 2, 2, 2. Oke, berarti yang bisa kita eliminasi yang E doang nih. Selanjutnya ada 7. Nah, ini 7, yang lainnya 0. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya bahwa 2 juta dikali dengan 2,0736 itu adalah 4.147.200 rupiah. Berarti jawabannya yang A. Halo teman-teman, mari kita bahas numerik soal cerita. Sebuah negara akan memilih seorang raja dan penasehat dari 7 anggota kerajaan. Sedangkan untuk bagian eksekutif, presiden dan perdana menteri dipilih dari hasil pemilu warga sipil babak final sebanyak 5 orang. Maka berapa banyak susunan pemerintahan yang terpilih? Oke, di sini kita ubah dalam bentuk matematik ya. Dan di sini kan kita lihat pada kalimat pertama itu seorang raja dan penasehat. Oke, sebelum itu di sini menggunakan perhitungan permutasi ya. Karena ada susunan tertentu.
Ingat kembali bahwa permutasi itu yaitu P ya, dengan N dan R nih. Di mana rumusnya itu adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Oke, karena N-nya itu sebanyak 7, kan dari 7 anggota kerajaan ya, N-nya sama dengan 7, dan R-nya itu tadi seorang raja dan penasehat, berarti ada 2 nih. Maka permutasinya adalah N-nya 7, R-nya 2. Berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 min 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial ya. Per 5 faktorial. 7 kurang 2. Nah, 5 faktorialnya bisa kita coret. Berarti ini sisa 7 kali 6 adalah 42. Nah, ini untuk pemilihan raja dan penasehat. Nah, sedangkan untuk bagian eksekutif, presiden dan perdana menteri, ini kan dilakukan dari hasil pemilu warga sipil dengan sebanyak 5 orang ya. Artinya, N-nya itu 5, kemudian R-nya itu ada 2 nih. Presiden dengan perdana menteri. Ini kan bagian eksekutifnya ya. Ada 2. Berarti sama. Berarti permutasinya dengan N-nya 5, R-nya 2. Berarti 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. 3-nya bisa dicoret, berarti 5 kali 4, 20. Nah, di sini kan berapa banyak susunan pemerintahan yang terpilih. Berarti tinggal kita kalikan saja nih hasil permutasinya. Berarti 42 dikali dengan 20. Berarti 840 susunan ya, banyaknya susunan. Jadi jawabannya yang B. Halo teman-teman, mari kita bahas numerik soal cerita. Sebuah bak penampungan air berbentuk silinder terisi 1/6-nya. Jika ditambah dengan air sebanyak 18 liter, bak tersebut terisi setengahnya. Maka berapakah volume bak air tersebut? Oke, di sini baknya ini adalah berbentuk silinder ya. Atau kita misalkan S dengan volume air itu misalkan A ya. Nah, jadi kan volume air itu sama dengan A, sedangkan volume bak atau silindernya ya, volume silinder itu misalkan kita S nih. Nah, berarti bisa kita ubah dalam bentuk matematik. Nah, kan katanya sebuah bak penampungan air berbentuk silinder terisi 1/6-nya ya. Berarti A ini sama dengan 1/6-nya. Nah, kemudian ditambahkan air sebanyak 18 liter. Berarti kan volume liternya ditambah ya. Berarti A ditambah 18, kemudian terisi setengahnya. Berarti ini setengah S. Nah, sekarang kan ditanya itu adalah berapa volume bak tersebut ya, atau S nih. Berarti kita langsung substitusi aja. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2 ya. Kita substitusi 1 ke 2, berarti A-nya berubah. Jadi 1/6 S ditambah 18 sama dengan 1/2 S ya. Nah, kita pindah nih S-nya ke kanan. Berarti 18 sama dengan setengah S dikurang dengan 1/6 S ya. Nah, di sini 1/2 dikurang 1/6 berapa sih? Nah, ini kan penyebutnya kita jadiin 6 ya.
Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Dikurang 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1 ya. Berarti ini adalah 2/6. Oke, berarti kita punya 18 sama dengan 2/6S. Atau, maka S itu sama dengan 18 dikali dengan 6 dibagi 2 ya. Berarti kan ini 2 bisa dicoret sama 6 ya. Sisa 3. 18 dikali 3 itu adalah 54. Berarti volume bak air tersebut adalah 54 liter. Jawabannya yang C.